warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Oke anak-anakku sekalian, marilah kita buka pelajaran matematika. Silahkan yang belum menyiapkan buku matematikanya untuk segera disiapkan. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang lingkaran. Silahkan kalian buka buku halaman 59. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang lingkaran? Pernahkah kalian menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran? Nah, mungkin kalian sering menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan suatu bentuk bangun datar, ya. Nah, yang dimaksud dengan lingkaran adalah titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, lingkaran itu adalah bangun datar yang hanya memiliki satu sisi, tidak mempunyai sudut. Oke. Nah, dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang lingkaran. Peta konsep dalam sebuah lingkaran yang akan kamu pelajari tentang lingkaran ini bagian apa saja sih? Nah, simak peta konsep berikut. Nah, kamu akan mempelajari tentang lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu apa saja yang harus dipelajari? Nah, yang pertama, kalian akan mempelajari tentang bagian-bagian lingkaran. Kemudian, yang kedua, naik ke atas, kalian akan belajar tentang keliling lingkaran. Nanti akan Bapak ajarkan bagaimana cara mencari keliling sebuah lingkaran. Baik kelilingnya menggunakan setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau 3/4 lingkaran. Yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang luas lingkaran. Yang keempat, nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Yang keempat itu hubungan antara sudut pusat, panjang, busur, dan luas juring lingkaran. Nanti di sini akan ada pertanyaan tentang panjang busur, luas juring, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Baik anak-anakku sekalian, kemarin kamu sudah mencatat tentang bagian-bagian lingkaran, ya kan? Kemarin Bapak sudah memberikan sebuah foto yang berbentuk catatan dari bagian-bagian lingkaran. Nah, peta konsep yang pertama yang kita pelajari dari lingkaran itu yaitu bagian-bagian lingkaran. Ya, di sini bagian-bagian lingkaran itu meliputi titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Sebelum kalian masuk ke keliling lingkaran, luas lingkaran, dan juga hubungan sudut pusat, nah tahap pertama yang kamu harus pelajari di lingkaran itu yaitu bagian-bagian lingkaran. Sebab jika kamu tidak mengetahui bagian-bagian lingkaran, nanti untuk materi selanjutnya kamu akan susah memahami bagaimana cara menentukan keliling lingkaran dan juga luas lingkaran.
Mari kita bahas tentang bagian-bagian lingkaran seperti yang sudah kamu catat. Oke? Nah, kemarin kamu sudah mencatat mungkin tentang bagian-bagian lingkaran. Oke. Kita bahas satu persatu. Tadi Bapak sampaikan bahwa lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik. Nah, bagian-bagian lingkaran ada berapa tadi? Ada berapa? Yang tadi menyimak ada berapa? Satu, ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Semuanya berarti ada 8 bagian. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah bagian lingkaran, ada 8. Oke, yang pertama titik pusat. Perhatikan, titik pusat ya, yaitu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kamu membangun sebuah lingkaran, pasti ada titik pusatnya. Nih, kamu lihat contohnya ini titik pusat. Nah, ini. Oke. Jadi titik pusat itu sebuah titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat. Jadi ingat ya. Gampang sekali mengingatnya. Jadi titik pusat itu titik yang berada tepat di tengah-tengah sebuah lingkaran. Oke. Yang kedua, diameter. Nah, diameter itu apa sih, Pak? Diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melalui titik pusat. Jadi ingat, diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melalui titik pusat. Kita lihat diameter. Nah, jadi ini saling berhubungan. Lihat, titik pusat yang ada di atas ada di tengah-tengah. Nah, sedangkan diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melalui titik pusat. Jadi garis A, ya ini garis A lurus melewati titik pusat sampai ke titik B. Ya, lihat semuanya. Nih, titik A, ya kan, garis titik A lurus melalui titik pusat sampai ke garis B, titik B. Nah, ini disebut diameter. Jadi jika tidak melewati titik pusat, tidak disebut dia diameter. Jadi garis yang melewati titik pusat harus diameter itu garis yang harus melewati titik pusat. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ulangi, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, yang disebut dengan jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dulu nih. Titik pusat, ya. Terus ditarik pada sebuah titik lingkaran. Contoh, di sini ada titik pusat ya. Di sini kan yang atas ini, bagian atasnya ada sebuah lingkaran, hanya ada titik pusat saja. Kemudian yang ke bawah ada titik pusat dan juga ada diameter menghubungkan antara titik A dengan titik B. Nah, jari-jari yaitu titik pusat menghubungkan satu titik. Contoh, titik pusat di tengah-tengah ke garis A. Tuh, satu garis. Jadi disebut jari-jari itu cuma satu garis antara titik pusat dengan titik A. Satu garis. Pak, apakah garis A kan ini melewati titik pusat menghubungkan dari garis B? Nah, ini tidak disebut dengan diameter. Karena garisnya tidak
tidak lurus. Tidak lurus ya. Tuh. Jadi diameter itu garis lurus. Sedangkan di sini antara A ke B tidak lurus, atau B ke C atau C ke A tidak lurus. Jadi ini semuanya diameter. Jadi titik pusat menghubungkan satu titik pada garis lingkaran. Yang keempat, busur. Apa sih busur? Busur itu adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Nih, busur ini kita lihat gambarnya nih. Ada titik A melewati titik B. Nih, garis lengkung. Garis lengkung yang ada pada lingkaran. Sisi lengkung ya. Ya, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Itu busur. Ada lagi tali busur. Kalau tadi busur, sekarang tali busur. Nah, tali busur ini garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ingat-ingat, kalau busur itu garis lengkung yang ada di sisi lengkungnya, sedangkan tali busur itu garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Ingat tuh ya, bedanya ya. Kalau busur mah cuma garis lengkung yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran, sedangkan tali busur garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Lalu yang keenam, juring. Juring itu daerah asiran ya, yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ingat, juring itu daerah asiran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan garis busur. Sebuah busur tuh. Lihatin, dua jari-jari, mana jari-jarinya? Yaitu O ke B satu jari-jari, O ke C dua jari-jari. Nih, jari-jari. Ingat ya, jari itu titik pusat yang menghubungkan satu titik pada lingkaran. Nih, titik O ke titik B. Nah, ini sebutnya jari-jari. Titik O ke titik C disebutnya jari-jari. Lalu ada garis, ada busur nih antara C dan B. Garis, nah, titik C ke B itu disebut busur. Nah, sedangkan garis asiran yang ada di tengah-tengah ini disebutnya juring. Itu ya bedanya. Jadi garis asiran tengah nih yang ada hitamnya ini, ada biru nih, disebutnya juring. Yang ketujuh, tembereng. Apa sih Pak tembereng? Nah, tembereng itu daerah asiran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kamu perhatikan dulu ya. Nah, ke atas. Busur itu garis A dan B, garis lengkung ya, yang ada di sisi lengkungan. Sedangkan tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik antara A dan C. Tali busur. Nah, di antara A ke C itu disebut busur, sedangkan ya A ke C disebut busur, titik A dengan titik C disebut tali busur. Nah, tengah-tengahnya ini kan kosong, yang putih ini. Nah, jika kita berikan di asir seperti ini nih, nah itu disebut tembereng. Jadi garis asiran yang ada di dalam lingkaran ini disebutnya tembereng. Beda antara tembereng dengan juring. Kalau juring itu dibatasi oleh dua jari-jari dan busur, sedangkan tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Juring dibatasi oleh jari-jari, sedangkan tembereng itu dibatasi oleh tali busur. Beda tuh. Dan yang terakhir, pada bagian lingkaran ada yang disebut dengan apotema.
Apa sih apotema itu? Apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat, ya. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi apotema itu dia membentuk sebuah segitiga, ya, segitiga. Nah, kalau dilihat ini segitiganya seperti segitiga sama sisi. Oke, jadi itu tuh bagian-bagian lingkaran. Jadi ingat, bagian lingkaran itu ada 8. Satu titik pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran. Diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik yang melewati titik pusat. Sedangkan jari-jari itu titik pusat, garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Busur, garis lengkung di sisi lengkungan lingkaran. Sedangkan tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada busur. Juring, ya, juring itu dari gairah asiran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan juga busur. Sedangkan tembereng adalah daerah asiran yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Sedangkan apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat yang membentuk sebuah segitiga aja gitu. Oke. Lihat buku buku tulis kamu pada halaman 64. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Lihat nih. Ada garis P dan R. Garis P, ya, P itu titik pusat. Nah, dia menghubungkan ke sebuah titik pada lingkaran. Nah, disebutnya jari-jari. Nah, jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R. R itu adalah jari-jari. Sedangkan garis yang ditebalin yang dikasih tanda B itu adalah panjang busur lingkaran. Panjang busur lingkaran. Oke ya, panjang busur lingkaran. Jadi kamu tahu ya. Ya. Jadi jika nanti menghitung keliling dan luas harus tahu dulu mana jari-jari, mana diameter. Sekarang gambar yang kedua, lihat di buku kamu. Di situ ada TB. Perhatikan ada TB halaman 64. Nah, TB itu adalah panjang tali busur lingkaran. Panjang tali busur lingkaran. Pak, kenapa nggak disebut diameter? Karena tidak melewati titik pusat. Ingat, jika tidak melewati titik pusat, maka tidak disebut dengan diameter. Nah, sekarang yang A tuh ada garis kuning. Nah, disebutnya itu adalah panjang apotema lingkaran. Apotema lingkaran. Ingat, apotema itu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ya. Tali busur. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Tuh. Sedangkan di sini hanya ada panjang apotema saja. Dan yang D itu dia diameter. Mana yang diameter itu? Diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, ya, tali busur itu merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kalau diameter, tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Ingat, jadi diameter itu membagi dua bagian yang sama. Sedangkan apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Jadi sederhana ya di sini ya. Jadi apotema itu garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran.
Terus keliling itu merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nih busur terpanjang nih. Dia. Kita lihat nih gambar saja. Nah, ini kita lihat. Tuh. Keliling itu garis lengkung terpanjang. Garis lengkung atau garis yang ditebalin nih. Nah, garis yang tebalin, garis lengkung terpanjang pada sebuah lingkaran disebutnya keliling. Sedangkan luas itu daerah luasan asiran di dalam. Jadi kalau kamu mau mencari keliling, ya berarti daerah lengkungan saja yang dicari. Jika mencari luas, maka daerah asiran yang di dalam. Silakan perhatikan gambar di halaman 65. Itu ya, di halaman 65. Di situ ada gambar yang kedua, ada J, yaitu juring lingkaran. Apa sih juring lingkaran? Sudah Bapak tadi jelasin, juring lingkaran itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Di sini juga ada tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Sedangkan luas merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Oke, semuanya tuh. Jadi kita belajar tentang lingkaran. Silahkan perhatikan ada sebuah pizza di sini. Pizza ya. Halaman 67 di buku kalian. Nah, di situ liatin ada gambar sebuah makanan. Pizza apa tuh namanya ya? Kalian lihat di situ. Jika dikasih garis diameter, maka ya pizza itu akan terbelah dua. Tuh. Jadi ya di situ ada mana bedanya diameter, mana bedanya jari-jari, mana bedanya keliling dan juga luas. Kamu lihat contohnya. Jadi diameter itu bagaimana, jari-jari itu bagaimana, keliling dan luas. Kalau diameter garis lurus yang melewati titik pusat. Kalau jari-jari garis dari titik pusat ke satu titik lingkaran. Keliling, ini keliling tuh. Ya. Keliling itu berapa? Sisi terluas pada lingkaran. Sedangkan luas yaitu garis daerah asiran dalam sebuah lingkaran. Oke anak-anak, ini sudah dijelaskan tadi. Oke. Jadi untuk memahami konsep sebuah pelajaran pada pagi hari ini ada 5 tahap. Jadi ya, yang pertama amati, kemudian bertanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Kemarin Bapak sengaja dan sudah ngasih tugas ke kalian untuk membuat sebuah benda yang berbentuk lingkaran ya, minimal 10 benda. Nah, alhamdulillah kemarin banyak sekali yang sudah mengirim tugas-tugasnya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak sudah masukkan tugas itu ke dalam penilaian KI 4, yaitu tentang keterampilan dalam pelajaran matematika. Ingat, penilaian itu tidak hanya basic pengetahuan, tapi ada juga basic keterampilan. Setiap tugas